Belum sempat cicipin, meja udah digeser keluarga mertua. Pagi itu, keluarga besar datang dan makan lahap. Menu favorit si menantu, ayam dadu oseng pedas. Baru mau nyicip, ayamnya udah habis. Lalu, tanpa malu mereka bungkus makanan utama dan langsung pamit pulang. Si istri cuma bisa diam, tapi suaminya malah nyeletuk. Makannya belepotan, bikin malu aja. Padahal dia cuma makan dikit. Hatinya remuk, lalu pergi menahan kecewa. Pagi-pagi sekali ibu mertua ajak anaknya ke pasar. Ibu kenapa masak pedas sih? Aku kan nggak suka. Tapi sang ibu cuma tersenyum. Kamu diam aja. Ini masakan spesial. Klo, kamu suka masakan pedas apa? Dan saat aroma pedas tersebar dari dapur, si menantu kaget. Ibu mertua menyajikan sepiring penuh oseng ayam pedas. Ini buat kamu menantu ibu, makan yang puas ya. Suaminya ngedumel, nggak kuat pedas. Tapi ibunya langsung suapin. Dan si anak cuma bisa terbatuk sambil cari air. Heh, mau kemana bawa koper segede itu? Tanya ibu mertua sambil melirik curiga. Maaf bu, aku mau pulang dulu ke kampung. Kangen orang tua? Jawab menantu, pelan, mertuanya melotot. Loh, mau pulang tapi tangan kosong? Tanpa banyak bacot, ibu mertua langsung menarik tangan menantunya. Mereka meluncur ke supermarket. Rak demi rak mereka susuri. Diboronglah manisan, makanan kering, sampai kue-kue cantik dalam kemasan elegan. Bukan yang murah, semuanya kualitas nomor 1. Belum selesai, mereka lanjut ke mall. Di sana, ibu mertua memilihkan tas-tas branded lebih dari 1. Buat ibu, buat mamah, dan buat kamu juga, katanya sambil tersenyum. Lama-lama, kedua tangan mereka penuh tas belanjaan. Menantu terharu membayangkan wajah bahagia orang tuanya di kampung. Tapi juga bingung, Bu, ini bawa pulangnya gimana? Ibu mertua tersenyum dan menjawab pelan. Tenang, ibu yang akan antarkan kamu pulang. Semoga kelak kamu bertemu mertua sebaik ini. Amin. Waktu lagi santai scroll HP, si istri ngelihat kue tart strawberry yang menggoda banget. Dengan polosnya dia nyeletuk, "Suami, aku pengen banget kue ini, beliin ya." Tapi suaminya langsung jawab, 200.000 cuma buat kue gitu, kebangetan mahalnya. Ibu mertua yang denger langsung senyum, ibu bisa bikin yang kayak gitu cuma modal 50.000. Mereka nggak percaya. Bahkan si anak nyeletuk, kalau ibu bisa, aku siap keramas sambil kayang. Tantangan diterima. Si ibu langsung ke dapur, ambil bahan seadanya. Disulapnya jadi kue stroberi yang cantik dan mewah. Tara, kue tart stroberi udah jadi. Si menantu bengong, beneran mirip kayak yang di foto. Menantu langsung ambil sendok raksasa dan lahap makan. Ya ampun, ini enak banget, suami ngiler. Ibu, aku boleh cobain nggak? Boleh, tapi bayar dulu 250.000. Karena nggak tahan, si anak pun bayar. Baru suapan pertama, si menantu nyeletuk, Bu, kamu lupa sesuatu. Suaminya bingung, si ibu nyodorin baskom, waktunya keramas sambil kayang. Suami mau kabur, tapi akhirnya pasrah. Dan lihat apa yang terjadi. Jadi, menurut kamu, siapa yang paling beruntung? Cuma hamil doang, apa susahnya sih? Itu ucapan sombong seorang suami. Sebelum ini yang terjadi, awalnya cuma obrolan santai. Suami bilang, "Bu, tadi aku lihat anak temenku lucu banget, jadi pengen punya bayi." Istri menjawab setengah emosi, "Emang aku nggak pengen juga," tapi respon suami justru bikin sakit hati. "Lah, cuma hamil doang, apa susahnya sih? Paling berat juga 5 kilogram. Lebay amat." Ibu mertua yang dengar langsung marah besar. Kalau kamu bilang hamil itu mudah, sekarang kamu rasain sendiri. Sejak itu, hidup si suami berubah. Main HP, langsung disuruh ngepel. Mau makan enak, nggak boleh. Disuruh minum sup hambar tiap hari. Semua yang dialami orang hamil, dia ikut rasakan. Puncaknya waktu suami pura-pura keguguran. Mertua malah nyeloteh. "Tenang aja ibu, masih ada bayi cadangan." Sampai akhirnya, istri maksa dia nyobain alat simulasi kontraksi. Baru 2 menit, suami udah teriak sambil nangis. "Stop, aku nggak kuat sayang." Sejak itu, dia berubah, bangun malam jagain bayi, begadang tiap malam walau capek. Dan akhirnya dia sadar, jadi ibu itu nggak segampang omongan. Malam itu, sang istri bersiap pergi bersama ibu mertuanya. Ia tampak semangat karena baru saja menerima bonus dari kantornya. Malam ini dia ingin mentraktir mertua makan di restoran mewah. Namun tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ia melotot, kaget, saldo rekeningnya mendadak berkurang drastis. Istri berteriak memanggil suaminya, suami datang dengan cengengesan. "Kenapa kamu ambil uangku? Itu bonusku," bentak sang istri. Tapi suaminya malah santai. "Loh, kemarin aku traktir kalian makan enak. Sekarang giliran bonusmu buat aku." Belum selesai marah, suaminya malah minta aneh-aneh. "Temanku mau datang, tolong siapkan makanan yang spesial ya." Istri menolak, tapi ibu mertuanya menjawab tenang. "Tenang saja nak, biar ibu yang urus." Saat teman suaminya datang, mereka disambut dengan hidangan mewah yang dimasak dari 1 ekor udang kecil. Dipakai berkali-kali, hanya minyak dan aromanya yang tersebar. Dagingnya
dipotong kecil-kecil, dijadikan sate, kulitnya digoreng jadi keripik. Ibu mertua tersenyum, silakan nikmati hidangan spesial kami, ala low budget. Suaminya tertunduk malu. Sementara para tamu bingung dan tertawa, dan istri serta mertua langsung pergi sambil tertawa. Menantu itu tiba-tiba terbangun dari tidurnya, wajahnya pucat, ia baru saja mengalami mimpi buruk, dan langsung melampiaskan kekesalannya pada sang suami. Suara teriakannya membuat ibu mertua panik dan buru-buru masuk ke kamar. Aku mimpi buruk, Bu. Setelah melahirkan, wajahku jadi jelek, katanya sambil terisak. Bukannya menenangkan, sang suami malah nyeletuk santai. Ya, itu mah wajar. Ibu-ibu lain juga begitu kok. Dalam bayangan suami, setelah punya anak, istri harus tetap cantik, tetap segar, dan tetap melayani. Sementara istrinya justru takut ditinggal karena penampilannya jelek. Namun, hayalan suami langsung ditampol oleh ibunya. Ibu mertua berkata, "Nah, kalau nanti kamu melahirkan, serahkan dulu bayinya ke ayahnya. Kamu ikut ibu senam, kita rawat diri, manjakan tubuh. Nanti juga kamu lihat, ayahnya makin hari makin kusam. Sementara kita makan enak, jalan-jalan, hidup bahagia." Sang suami cuma bisa merengek dan menangis. "Ibu, nanti aku jadi jelek dan kusam? Aku nggak mau kayak gitu." Lalu ibu mertua dan menantu berdiri bersamaan, kompak berkata, "Makanya jangan mau enaknya doang. Aku tetap mau ke rumah mamaku," teriak sang istri dengan nada tinggi. Tapi suaminya malah melarang. Keributan pun tak terhindarkan, membuat ibu mertua stres bukan main. Ia mencoba tenang, menyalakan musik relaksasi, tapi suara pertengkaran itu malah makin keras dan panas. "Sudah 2 tahun aku nggak ketemu mama. Cuma 1 hari saja, kenapa nggak boleh sih?" Akhirnya sang mertua tak tahan. Dengan tegas ia menarik anak lelakinya keluar rumah sambil menutup mulutnya. Lalu bilang ke menantu, "Jangan khawatir sayang, suamimu sedang pergi menjemput mama ke sini." Menantu pun tersenyum, mertua pun mengajaknya ke pasar ikan. Mereka memilih seafood segar untuk menyambut mama yang sangat dirindukan. Tak lama, mama tiba. Pelukan hangat melepas rindu. Setelah 2 tahun tak bertemu, saat hendak makan, sang istri memberikan buket bunga cantik. "Selamat Hari Ibu. Terima kasih, Ma, sudah merawat dan menyayangiku sejak kecil." Ternyata, diam-diam suaminya yang jahil juga menyiapkan kejutan. Bunga pink dan amplop merah. "Terima kasih, Bu, karena sudah menjaga pernikahan kami. Semoga kelak keluargamu bisa sehangat mereka. Amin." Dan terjadi lagi. Pagi itu, suami pamit berangkat bisnis keluar kota. Dengan wajah sedih, istri dan ibu mertua mengantarnya sampai ke pintu. Tapi, begitu pintu tertutup, mereka saling melirik dan tertawa bareng. Ternyata, air mata itu cuman acting. Seperti biasa, ini adalah me time mereka berdua. Dimulai dari ngemil santai. Semua camilan dikeluarin dan ditaruh di meja. Nggak sampai di situ, ibu mertua masuk dapur dan mulai masak menu spesial, seafood bakar ala restoran. Menantu lahap banget makannya, sampai lupa kalau lagi diet. Setelah perut kenyang, mereka mulai berdandan bareng. Make up, baju kece, pakai perhiasan. Lanjut ke mall, kayak sahabat lama yang lagi reunian, main game, belanja souvenir, main bareng kucing, dogi, kapibara, bahkan alpaka yang super lucu. Semuanya ngalir seru banget. Kalau kamu punya peliharaan apa di rumah? Capek main, mereka mampir makan di restoran, menu hotpot yang menggoda, dicicipin satu persatu. Lalu pulang, habiskan senja bersantai di balkon. Semoga kelak mertuamu juga seperti ini. Amin.